Shalom, selamat pagi menjelang siang. Walaupun nama saya tadi sudah disebut, tapi perlu diulang lagi karena banyak yang salah. Nama saya Sadikun Lee, tidak sama. Ya, tidak sama Dikun, cukup Sadikun saja. Jadi di samping memang saya harus memperkenalkan diri, ya, itulah tandanya bahwa saya memang bukan orang yang terkenal seperti Pak Bambang, Pak Roni, ya, Pak Iwan, ya, karena semua sudah kenal. Ya, saya memang punya banyak teman dari Papua waktu studi, ya, dan beberapa waktu yang lalu saya juga diajak oleh teman-teman dari Papua. Tapi hanya untuk membantu, ya, mengajar, ya, sebagai tamu saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bicara tentang penginjilan efektif. Ya, jadi karena durasi waktu, ya, sehingga kita hanya menyampaikan beberapa pokok, ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, ya, begitu banyak materi yang sudah dipaparkan dan juga banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu yang hebat, ya, luar biasa. Tapi memang kenyataannya itu belum cukup, ya, sehingga memerlukan, ya, tindakan lanjut. Jadi kalau di dalam Alkitab, ya, di dalam Lukas 19 ayat 40, ya, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Bapak Ibu dan Saudara, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi dan kami banggakan, boleh dikatakan bahwa kami, ya, sebenarnya tidak datang untuk menggurui, ya, tapi saya berpikir kehadiran kami lebih bersifat sebagai supporter. Ya. Nah, tadi Pak Iwan juga mengingatkan, ya, kondisi real di Papua, karena kadang-kadang kalau kita sendiri kan tidak menyadari apa yang menjadi persoalan dalam diri kita. Nah, sehingga ada teman yang menyampaikan, ini loh masalahmu, ini loh persoalanmu. Ya. Nah, jadi kita ini hanya sebagai supporter yang datang, ya, untuk memberikan support. Tapi pemainnya adalah Bapak Ibu yang ada di Papua ini. Pemain utamanya adalah Bapak Ibu yang orang Papua. Ya, karena kita nggak bisa berharap orang luar datang membangun Papua. Ya. Nah, jadi kami hanya berkata, hei orang Papua, kau hebat, kau bisa. Nah, jadi orang Papua itu harus menjadi pemain. Ya, menjadi tuan di tanahnya, ya, bukan jadi penonton. Ya, pertama kali saya menginjakkan kaki di Papua memang saya agak tanda tanya, saya sedih gitu loh. Ya, yang punya toko, yang berdagang, pegawai-pegawai yang, ya, itu hampir kok gak ada orang Papua. Tapi ketika saya keluar dari bandara, saya lihat orang Papua di mana? Jual sirih di pinggir jalan. Pinang, ya. Nah, jadi kami datang untuk memberikan support. Ya, kami tidak lebih pintar dari orang Papua. Ya. Kami hanya berkata Papua bisa karena Tuhan ada bersama dengan Papua. Apalagi kita sebagai orang Indonesia tentu bangga dengan Papua, dengan predikat sebagai kota Injil dan sebagainya. Ya, jadi mari kita akan bersama-sama, ya,
menjalankan tugas kita. Nah, jadi ada 5 poin ya, jadi saya hanya menyampaikan pointer karena saya juga sifatnya hanya menggantikan Bapak Ketum PGPI yang sudah kembali ke Jakarta ya, sehubungan dengan salah satu pimpinan kita, Sekum yang dipanggil Tuhan. Ya, jadi saya masih ada bersama dengan Wasekum, Bapak Hanopalit. Jadi saya mungkin banyak belajar dalam forum ini, ya, sehingga mungkin apa yang saya mau sampaikan ini ya boleh jadi adalah merupakan intisari dari apa yang saya pelajari. Ya, jadi pertama, ya, sekali lagi bahwa doa dan penginjilan yang efektif. Ya, jadi pertama, doa itu ya, tidak bisa dipisahkan dengan penginjilan. Seorang penginjil boleh jadi dia terlalu banyak berkata-kata tapi tidak banyak berdoa. Ya. Jadi saya sangat setuju ya dengan Ibu Shirley kemarin mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata. Tapi doa adalah kata-kata yang paling efektif menjangkau hati Tuhan. Jadi doa ya, dalam kesatuan tentunya. Kita bersyukur bahwa ada langkah-langkah maju di aras-aras gereja nasional. Ya, tadi Pak Roni sudah bicara dan banyak hal. Ya. Jadi sekali lagi bahwa doa itu bukan ritual, tapi doa adalah sebuah realita untuk menjangkau ya, kehidupan kita. Jadi doa dan penginjilan itu adalah merupakan satu kesatuan. Nah, kita bersyukur ada jaringan doa nasional ya, yang juga luar biasa ya, gerakannya. Jadi doa yang bagaimana? Ya doa yang menjawab doa Yesus. Di dalam Matius 17 ayat 21, 23 kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Hizkia. Ya. Ketika kita berdoa kita minta Tuhan menggenapi. Tapi sekarang Yesus sedang berdoa, maka giliran kita untuk menggenapinya. Karena menurut saya tidak ada pekerjaan Tuhan, tidak ada penginjilan yang efektif kalau tubuh Kristus tidak satu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kalau tangan terpisah dari tubuh maka dia akan kehilangan fungsinya. Kalau tubuh tidak menyatu maka dia tidak punya tempat bagi Kristus sebagai kepala. Jadi kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di Indonesia dan khususnya Papua, tidak ada tawaran, tidak ada pilihan, gereja harus bersatu. Gereja harus hadir di tengah bangsa untuk menjadi solusi, bukan justru menjadi masalah. Indonesia punya 327 sinode. 382 sekolah tinggi teologi. Tapi inilah hasilnya. Jadi kita harus berdoa dalam kesatuan. Ya. Walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, tadi Pak Roni juga udah singgung. Ya, tentu caranya kita berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya, Yesus Kristus. Ya, tujuan doa kita. Karena doa yang bisa mengubah segalanya. Jadi doa ya itu adalah langkah yang paling efektif. Orang sering bertanya saya, Pak gimana penginjilan yang efektif itu? 3. Pertama doa. Kedua doa. Ketiga doa.
Dan poin yang kedua yang saya catat Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya terinspirasi dengan dua tokoh dunia yang bisa mengubah dunianya, negaranya. Pertama adalah John F. Kennedy. Dia bertanya kepada bangsa Amerika, jangan kau tanya apa yang negara dapat berikan kepadamu, tapi tanyakan dirimu apa yang engkau dapat berikan kepada negaramu. Membuktikan bahwa Amerika sampai hari ini adalah negara yang belum bisa terkalahkan. Jangan tanya Yesus. Jangan tanya gereja. Apa yang gereja bisa berikan kepada saya. Tanyakan pada diri saya. Apa yang saya bisa berikan untuk gereja dan pekerjaannya. Karena saya percaya jangan orientasi doa kita hanya meminta. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada kita karena pada dasarnya Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Tidak ada yang lebih bernilai yang bisa kita berikan kepada Allah. Kita tidak hanya cukup sekedar bernyanyi, segalanya yang kumiliki semuanya daripadamu kan ku bawa. Apa yang kau telah bawa kepada gereja? Apa yang telah kau lakukan buat Tuhan? Jangan kita datang ke gereja hanya untuk minta diberkati. Terlambat. Dan menurut pemahaman saya, orang yang bisa datang seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah bukti bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang, kalau kita mau melihat Papua maju, ya, orang luar mungkin banyak, Pak Irwan banyak melakukan, ya, misionaris banyak masuk. Tapi kuncinya ada di orang Papua. Nah, jadi yang kedua tadi, sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Tokoh kedua namanya Deng Xiaoping. Yang akhirnya membuat negara Tiongkok seperti hari ini. Deng Xiaoping berkata kepada rakyatnya, aku tidak peduli engkau kucing putih atau kucing hitam. Yang penting kau harus bisa tangkap tikus. Gak penting rambutmu lurus atau keriting. Tidak penting kulitmu hitam atau putih. Tidak penting strata berapa studimu. Yang penting kau harus bisa menangkan jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu. Dan poin berikutnya. Kita jangan terburu-buru untuk meninggalkan karir kita, pekerjaan kita, usaha kita dengan alasan saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Kalau semua jadi pengusaha, jadi pendeta, sekarang karena banyak orang Kristen tinggalkan posisinya di pejabat, ya, akhirnya itu diisi oleh orang-orang lain. Melayani Tuhan bukan bicara pendeta atau bukan pendeta. Bagi kita, semua orang percaya adalah penginjil. Pendeta punya tugas khusus. Pendeta punya panggilan khusus. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi semua orang percaya adalah seorang penginjil.
Justru kita butuh, ya bayangkan Pak Bambang bangun gereja. Saya sudah lama dengar karena saya orang Medan Pak. Ya, tapi saya belum pernah injakan kaki di sana. Tapi saya dengar banyak. Ya, gereja seperti resort. Ya, gereja tanahnya berhektar-hektar. Uangnya cukup banyak. Dari mana? Tentu karena Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat. Maka diawali dengan segenggam beras. Mungkin hari ini karena pelayanan gereja. Mereka bukan cuma sekedar bisa memberikan segenggam beras. Tapi hari ini mereka datang dengan segenggam emas. Untuk bangun gereja. Nah, gereja itulah eksistensi kehadiran Allah. Kemarin kita sudah pelajari. Jadi enggak usah. Karena Tuhan juga butuh. Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, saya selalu punya prinsip. Apapun yang saya miliki itu adalah modal yang Tuhan beri kepada saya untuk memberitakan Injilnya. Makanya dosen saya, guru besar saya berkata engkau boleh punya perusahaan 10, 50, kau boleh jadi konglomerat, tapi surga tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika engkau menangkan satu orang berdosa, surga bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Penginjilan memang tidak tergantung pada uang. Karena uang adalah alat untuk membawa Injil itu ada di mana-mana. Jadi orientasi kita memberitakan Injil bukan karena uang. Ya. Tapi kita butuh uang untuk mendukung pekerjaan misi ini. Ya. Nah, kita kalah hari ini mungkin hanya faktornya kurang modal saja. Ya. Tapi ketika gereja bersatu, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, yang terakhir sekali lagi. Ya, bahwa penginjilan yang efektif bukan bicara metode. Ya, tapi penginjilan yang efektif itu adalah bicara kuasa Kristus. Ya, kita lihat begitu luar biasa gereja mula-mula. Ya, orang buta dijelekkan. Orang timpang berjalan. Dan itu sudah disaksikan oleh bapak-bapak dalam pelayanannya. Ya. Dan kita percaya Tuhan juga yang sama akan mengerjakan hal yang sama. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sampai Papua penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Itu tujuan akhir. Bahwa pada akhirnya semua orang harus mengaku dan semua lutut harus bertelut. Mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Akhirnya saya sekali lagi memohon maaf untuk ketidakhadiran Bapak Ketua Umum PGPI. Sehingga kami dipercayakan untuk menggantikan beliau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.